Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 15 ayat 1-3, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan berkata kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, hal yang seringkali terjadi di sekitar kita adalah ketika seseorang melakukan kesalahan atau berbuat jahat, orang tersebut langsung dibenci, disalahkan, dikucilkan, bahkan dihukum, dengan maksud supaya dia jerak atas perbuatannya itu. Hukuman dijatuhkan kepadanya supaya dia tidak melakukan kesalahan lagi. Hal tersebut memang ada benarnya, tetapi ternyata itu bukanlah cara yang paling tepat untuk membuat seseorang berubah. Bisa saja kalau kita menghukum atau membenci seorang yang telah melakukan kesalahan, dia akan semakin jahat dan akan melakukan kesalahan yang lebih parah lagi. Bahkan, dia akan mencari banyak cara untuk melawan dan menyerang kita. Saudara-saudari, Injil yang saya bacakan tadi berkisah tentang perumpamaan anak yang hilang.
Inilah salah satu perumpamaan terbaik yang ada di dalam Injil. Kisahnya adalah tentang seorang anak yang memboroskan uang ayahnya dengan berfoya-foya ke negeri lain. Setelah uangnya habis, dia menderita. Dalam penderitaannya itu, dia menyesal. Lalu dia balik kepada ayahnya dan minta maaf. Apa yang terjadi? Ayahnya memaafkan dia. Bahkan ayahnya membuat pesta meriah untuk menyambut kedatangannya. Satu hal yang menarik dari kisah ini adalah anak bungsu itu kembali kepada ayahnya karena telah mendapati dirinya terpuruk. Keterpurukan yang dia rasakan itu membuat dia menyesali perbuatannya, dan dengan rendah hati dia kembali ke rumah bapaknya. Dan hal yang menarik lagi adalah sang ayah tidak memperhitungkan tindakan anaknya itu sebagai hal yang perlu diributkan. Justru ayahnya bersukaria karena anaknya itu sudah kembali. Jadi, sang ayah tidak menghukum anak bungsunya itu dengan cacian, makian, kebencian, atau hukuman, tetapi merangkulnya dengan kasih sayang. Saudara-saudari, inilah salah satu cara untuk mengubah hidup seseorang. Sebab dosa tidak harus dilawan dengan dosa. Kejahatan tidak harus dilawan dengan kejahatan, tetapi dosa harus dilawan dengan pengampunan. Demikian juga, kejahatan harus dilawan dengan kasih. Dengan kata lain, jika seseorang berbuat salah atau berbuat jahat kepada kita, kita tidak harus menjauhi mereka, membenci mereka, apalagi menghukum mereka. Tetapi, kita perlu mendekati mereka dengan kasih. Sebab dengan cara pendekatan semacam itu, seseorang akan sadar dan tersentuh bahwa dia telah melakukan kesalahan dan dia tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Sang ayah dalam perumpamaan tadi adalah contohnya, di mana ketika anaknya datang, dia berlari merangkulnya, walaupun anaknya itu telah melakukan kesalahan. Dengan rangkulan sang ayah, anak itu merasa tersentuh. Dia merasa dicintai meskipun dia telah melakukan dosa. Dia diampuni oleh ayahnya, dan pengampunan yang diterimanya dari ayahnya itu akan dia salurkan juga kepada orang lain kelak. Dia akan meneladani sikap ayahnya yang murah hati memaafkan dia. Hal ini sangat berbeda dengan situasi di mana kita hidup. Ternyata banyak orang tua yang sulit memaafkan anak-anaknya yang pernah melakukan kesalahan. Orang tua langsung menghukum dan menjauhi anak-anak mereka yang pernah berbuat salah. Yang paling parahnya lagi adalah banyak orang tua mengajar anaknya dengan kekerasan. Anaknya berbuat salah langsung dipukul atau dihukum. Kalau seorang anak sudah mengalami didikan semacam itu dari orang tuanya, maka dia juga akan melakukan hal yang sama kelak terhadap anak-anaknya ataupun terhadap orang lain. Demikian juga ternyata banyak orang yang sulit mengampuni sesamanya. Memang ada orang yang gampang mengampuni tetapi tidak dengan tulus. Istilahnya, pengampunan itu hanya ada di dalam mulut tetapi di dalam hati tidak. Bahkan ada yang mengampuni dengan syarat tertentu dengan mengatakan, "Oke, saya mengampuni kamu tetapi saya tidak mau melihat kamu lagi." Atau yang lain mengatakan, "Saya mengampuni kamu tetapi bayar semua dosa-dosamu dengan melakukan ini itu." Jadi pengampunan itu bersyarat. Saudara-saudara terkasih, apa yang mau Yesus sampaikan kepada kita lewat perumpamaannya kali ini? Yesus mau mengatakan bahwa figur ayah yang menyambut anaknya yang hilang itu adalah gambaran Allah yang murah hati terhadap kita. Tuhan selalu menyambut kita dengan baik kalau kita datang kepadanya dengan penuh penyesalan. Seburuk apapun tingkah laku kita, Allah tetap menganggap kita sebagai anak yang dikasihinya. Sebanyak apapun dosa kita, kita tetap dicintai oleh Allah. Dia tidak pernah berhenti untuk menunggu agar kita pulang ke rumahnya atau pulang kepadanya kalau kita berdosa. Dia selalu mencari jalan terbaik dan waktu yang tepat untuk kita kembali kepadanya. Itulah gambaran Allah yang kita imani itu sebagai Allah yang murah hati. Jadi Allah yang kita imani itu bukanlah Allah penghukum, tetapi Allah yang pemurah. Allah kita itu murah mengasihi dan murah mengampuni. Perumpamaan anak yang hilang yang kita dengarkan tadi adalah contohnya bahwa Allah menyambut kita setiap kali kita melakukan kesalahan dan dosa. Yang diperlukan dari kita adalah kesadaran diri dan kerendahan hati. Kalau kita sudah sadar bahwa kita berdosa, lalu kita datang kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, disitulah Allah bekerja untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita semakin menyadari diri kita masing-masing.
Kita sadari bahwa kita adalah pendosa yang mohon pengampunan dari Tuhan. Maka di masa Prapaskah ini, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita pulang kembali kepada Allah yang selalu setia menanti kita. Mari kita berdamai dengan Allah dengan melakukan segala perintah-perintahnya supaya kita mendapatkan berkat dari Dia. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Dalam nama Kristus kami mohon kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin.